didukung oleh Halo pemirsa, di edisi Perempuan Penggerak Negeri kali ini saya punya satu sosok inspiratif dan kini memimpin satu divisi penting di Samsung. Kita simak ya. Halo Mbak Irin, selamat siang. Terima kasih banyak waktunya. Boleh saya culik bentar ya? Boleh. Karena ini dia pemirsa, sosoknya bagaimana dari ibu rumah tangga kemudian jadi jago teknologi. Kita dengerin ya. Yuk. Kita pemirsa akan membicarakan bagaimana sebenarnya pemberdayaan perempuan ini juga bisa didukung oleh teknologi AI, dan seperti Mbak Irin juga yang seorang perempuan kemudian bisa memimpin posisi yang sangat strategis khususnya di Samsung. Gimana ceritanya sampai akhirnya bisa full di dunia teknologi, and then memimpin divisi yang besar gitu. Terima kasih. Mungkin saya mulai sebenarnya balik lagi bahwa intention utama ketika saya bekerja itu adalah harus seiring dan seirama dengan saya membesarkan anak-anak saya, peran saya sebagai ibu rumah tangga. Gitu. Jadi sebelum memutuskan pindah ke dunia teknologi, sebenarnya sebelumnya saya itu di dunia nutrition. Kemudian seiring dengan anak semakin besar, terpapar dengan teknologi, dengan gadget dan lain-lain, saya melihat bahwa oh berarti saya juga perlu itu untuk membekali saya sebagai ibu supaya lebih memahami apa sih kebutuhan anak gitu. Dan di situ juga saya mencoba untuk masuk ke dunia teknologi yang tentunya dunia yang sangat dekat dengan laki-laki gitu, karena sekali kita ngomong teknologi kayaknya itu very manly gitu, sangat laki-laki gitu ya. Dan di situ saya lebih banyak coba untuk belajar supaya bagaimana saya bisa mengimbangi dengan kebutuhan anak saya gitu, lebih ke teknologinya. Sulit nggak Pak? Sulit gitu, karena gini, sulitnya kenapa? Karena dari awal itu udah ada stereotip gitu bahwa perempuan itu kecenderungannya kayak gaptek deh, susah deh kalau belajar. Ada stigma kayak gitu. Jadi padahal sebenarnya kalau kita kembali ke fungsinya, teknologi itu kan mestinya mempermudah, mestinya membuat kita lebih efisien, mestinya membuat kita lebih produktif gitu. Nah, mungkin karena udah ketakutan dengan kata-kata teknologi kayaknya lebih ke laki-laki, itu mungkin yang membuat juga jadi barrier gitu untuk perempuan untuk lebih terjun ke dunia teknologi. Tapi semua pay off kan? Bisa. Bisa. Nah, menurut Mbak Irin sendiri, bagaimana sebenarnya pentingnya literasi digital? Kita banyak zaman sekarang itu istilah-istilah digital banyak yang mungkin kurang tahu. Nah, kalau untuk pemahaman soal AI sendiri kepada perempuan supaya mereka bisa lebih dari pengalaman Mbak ya, lebih prepare, lebih tahu dengan kondisi saat ini seperti apa Mbak? Mungkin pertama baca gitu yang pasti. Yang kedua coba gitu, karena kalau misalnya kita nggak pernah coba, karena kalau kita nggak pernah play around gitu, mungkin kalau coba kata-katanya nanti terlalu susah gitu ya. Main-main deh gitu dengan teknologi. Dengan kita main, kita jadi tahu sebenarnya ini bisa membantu kita seperti apa ya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Apalagi yang namanya AI gitu. Kalau ngedenger kan kayaknya AI, artificial intelligence gitu, namanya aja udah sophisticated banget gitu. Padahal secara fungsi AI itu mestinya bisa membuka lebih banyak peluang, bisa membuat perempuan terutama ya lebih efisien, lebih banyak mencari kreativitas, inspirasi dengan rentang waktu yang singkat gitu loh. Karena dengan AI itu yang literasi yang tadinya begitu banyak tersebar di situs yang berbeda-beda, dengan AI itu semuanya bisa kayak dijadiin satu summary yang sangat mudah gitu untuk mempermudah ya semuanya. Betul, efisien banget. Efisien Mbak Irin, dengan banyak teknologi seperti ini, kemudian sekarang fitur-fiturnya sudah ada di gadget kita sehari-hari begitu ya. Bagaimana dari pengalaman Mbak Irin sendiri, khususnya sebagai perempuan, supaya mengajak ibu-ibu atau perempuan yang ada di Indonesia untuk memanfaatkan fitur-fitur AI di smartphone mereka untuk produktivitas? AI itu kalau saya bilang fungsinya sangat banyak dan sangat penting gitu untuk perempuan, apalagi kalau perempuan yang kayak wanita karir, kemudian ibu rumah tangga gitu, karena AI ini bisa membuat kita lebih produktif, bisa membuat kita lebih efisien gitu, melakukan banyak hal
dengan waktu yang sangat efektif gitu. Contohnya misalnya kalau misalnya wanita karir seperti saya, terus punya 3 anak nih di rumah dengan umur yang beda-beda, kebutuhan yang beda-beda. Dari pagi kita tuh udah benar-benar harus on point dengan apa sih fokusnya, makanan untuk sarapan, lalu kemudian nanti mereka pulangnya gimana. Lalu in between itu juga kita punya jadwal schedule meeting yang luar biasa padatnya gitu. Lalu kemudian kita harus benar-benar make sure ada tugas sekolah nggak atau apa gitu. Nah itu semua tuh jadwal les, jadwal kita meeting dan lain-lain itu bisa dengan mudahnya, dengan efisientnya itu masuk ke kalender dengan bantuan AI. Lalu kemudian kalau misalnya weekend atau sebelum weekend deh anak-anak ada tugas harus pakai kostum apa 17-an ke sekolah dan lain-lain. Dengan gampangnya kita nanya, karena Samsung terintegrasi dengan Google, dengan Gemini AI, dengan mudahnya kita bisa langsung tanya gitu. Kira-kira pakai baju apa ya anak saya untuk 17-an tahun ini gitu. Lalu akan diberikan referensi gitu. Jadi hal itu bisa kita lakukan sambil melakukan hal yang lain gitu. Jadi very efficient. Lalu kalau misalnya untuk dalam pendukung profesional gitu, misalnya kita perlu membuat analisa gitu, contoh-contoh ibu-ibu yang UMKM gitu, membuat sebuah presentasi bisnis gitu atau perencanaan bisnis gitu. Dengan AI itu bisa dibantu untuk memberikan tren bisnis yang benar, lalu kemudian solusinya apa, langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Dengan prompt yang benar, AI itu sangat membantu untuk kita bisa membuat satu proposal bisnis yang baik gitu. Jadi mau itu dalam hal untuk mendukung kita sebagai wanita karir, mendukung kita sebagai ibu, menurut saya bila kita memanfaatkan dan bisa memanfaatkan dengan baik, maka teknologi dan AI itu bisa jadi sahabat yang sangat bermanfaat. Oke, sangat bermanfaat dan jadi sahabat begitu. Betul. Ya. Ada istilah AI for all untuk Samsung sendiri. Nah, ini bagaimana dia menjadi sahabat untuk mendukung literasi digital, Mbak? Oke, jadi kalau AI for all itu adalah sebuah vision atau prinsipal dari Samsung bahwa kita ingin membuka akses seluas-luasnya bagi perempuan terutama untuk bisa memanfaatkan AI dan mendapatkan keuntungan dengan bisa hidup lebih efisien, bisa menjalani hidup dengan efektif, menjalani perannya sebagai ibu maupun sebagai wanita karir. Tentunya di situ juga ada nilai inklusif yang sangat penting gitu. Jadi jangan sampai karena kita seorang wanita, karena kita mempunyai tanggung jawab di rumah, lalu itu menjadi satu penghambat kita untuk mencapai kesuksesan di karir. Begitu juga sebaliknya gitu. Ini yang kita coba bentuk dengan adanya smartphone gitu, lalu kemudian dengan AI itu yang terintegrasi dengan baik sehingga bisa membuat hidup kita itu lebih produktif, lebih efisien gitu. Ya, Mbak Irin, berarti AI for all itu adalah semua orang berhak menggunakan AI, semua orang bisa menggunakan AI begitu ya. Mbak Irin, dari tadi kita ngobrol, itu apa sih handphonenya? Bagus ya? Jelas, ini pastinya. Lihat kan, ini tipis, terus kemudian dia lebih ringan banget dan tapi layarnya tuh luar biasa besar gitu. Nah, ini inovasi terbaru kita, Galaxy Z Fold 7 gitu, yang tentunya ini lebih sekarang tuh terintegrasi dengan AI yang lebih intuitif gitu. Jadi karena dia layarnya besar, itu saya ya sebagai ibu-ibu ya dengan kondisi juga mata juga butuh yang emang lebih besar, lebih enak gitu melihatnya. Jadi ini bikin saya tuh bisa bekerja lebih cerdas gitu karena multitaskingnya, terus kemudian productivity-nya juga jauh lebih satset gitu kalau untuk di Galaxy Z Fold 7. Nah, selain produk ini kita juga ada inovasi terbarunya itu juga di Galaxy Z Flip 7 gitu. Kalau di Galaxy Z Flip 7 ini cocok untuk yang lebih vibrant, lebih aktif gitu karena dia juga device-nya lebih kecil gitu. Namun walaupun dia compact karena kecil tapi flex window-nya itu lebih besar. Jadi akses AI ataupun kita mau akses calendar, dengan kita mau akses apapun yang ada di device kita itu kita bisa melalui flex window di depannya yang sekarang tampil lebih luas juga. Oke, gitu. Dari seorang ibu rumah tangga menjadi pemimpin di perusahaan teknologi, kemudian bisa mengembangkannya dan bisa terus berkarir. Saya Anggi Hasibuan, sampai berjumpa lagi di Perempuan Penggerak Negeri. Sampai jumpa. Terima kasih, Mbak Irin.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.